Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua, meneguhkan hati kita untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 68 ayat 20. Dikatakan demikian, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar nama Daud, tentu orang seringkali mengkaitkan dengan keberhasilan, kesuksesannya. Kita melihat Daud sebagai sosok yang luar biasa dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi sebelum Daud terkenal sebagai orang yang luar biasa, sebagai raja, kita melihat juga perjalanan hidup Daud yang tidak mudah. Banyak sekali Daud mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tetapi di masa-masa sukar, masa-masa sulit sekalipun, Daud sanggup melewatinya. Tentu bukan karena Daud punya kemampuan atau kekuatan secara alamiahnya, bukan demikian. Tetapi Daud mengakuinya bahwa semua keberhasilan, semua kemampuannya, dia sanggup melewati berbagai macam tantangan dan rintangan, semua karena ditopang oleh Tuhan hari demi hari. Seperti yang Daud nyatakan, Daud akui bahwa sebenarnya Tuhanlah yang menanggung kehidupannya dari hari lepas ke sehari. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat dari ayat 1, Allah memperkenalkan sebagai Allah yang penuh kuasa, Allah yang ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Ketika Allah bangkit, musuh-musuhnya berserakan. Kita melihat juga keperkasaan Allah, kebesaran Allah, tetapi kita juga melihat kelemah lembutan hati Allah, belas kasihan Allah, kasihnya yang besar kepada umatnya. Ini kita bisa melihat juga pengakuan Daud. Dia menjadi penolong bagi anak-anak yatim. Dia menjadi penolong juga buat para janda. Dia menolong juga kepada orang yang sebatang kara. Ini orang-orang yang bisa dikatakan sebagai orang-orang yang lemah, yang perlu ditolong, yang perlu ditopang kehidupannya. Bisa saja orang-orang yang disebutkan tadi sebagai anak yatim, para janda, orang sebatang kara, orang yang sedang dikepung oleh musuh, itu merasa tidak ada yang menolong, merasa tidak ada yang peduli. Tetapi Daud punya keyakinan, sekalipun mungkin seperti seolah-olah diabaikan, tetapi ada Allah yang memperhatikan kehidupannya. Daud katakan lagi bahwa Allah yang menjadi juru selamatnya. Dia yang menyelamatkan. Kalau dia menanggung, dia yang menyelamatkan pula. Jadi buat kita, Bapak Ibu Saudara, memang di hari-hari ini kita seringkali juga melihat situasi-situasi yang bisa saja membuat kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi lemah. Mendengar kabar negeri satu dengan negara yang lain mengalami konflik, belum lagi data-data pandemi yang rasanya bukan semakin menurun tapi semakin bertambah atau meningkat. Orang bisa saja merasa takut, merasa lemah. Kondisi ekonomi yang belum pulih, keadaan-keadaan yang belum pulih sempurna. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menanggung kita hari demi hari. Dia tidak bosan menanggung kita. Daud dia alami. Dari masa dia muda sampai dia tua, dia dipelihara oleh Allah. Kasih setianya terbukti menolong umat-umatnya. Kita pun demikian. Di masa-masa yang rasa sukar, rasa sulit, kita butuh pertolongan, butuh topangan. Ingat, jangan andalkan yang lain, andalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi kita punya Tuhan yang mau menopang kita hari demi hari. Manusia bisa saja bosan, mungkin 1, 2, 3 kali menanggung semua kehidupan kita, dia masih bisa. Tetapi untuk menanggung hari demi hari,
dia tidak bisa. Kenapa? Allah dia mau menanggung kita hari demi hari dan dia tidak pernah merasa bosan. Karena kita anak-anaknya. Kalau kita anak, Allah sebagai Bapa kita, Bapa tidak pernah bosan menanggung anak-anaknya, menopang kehidupan anak-anaknya. Bahkan seorang Bapa, dia memiliki hati, memiliki tujuan, maksud supaya anaknya dia bisa kuat, dia bisa bangkit, anak-anaknya dia bisa berhasil. Itulah hati orang tua. Makanya dia tidak jemu, dia tidak bosan menanggung kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Kita punya Bapa yang peduli, yang mengasihi kita, yang penuh kuasa, yang ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Kalau kita takut, datang pada Tuhan, minta perlindungannya, datang pada Dia yang memelihara jiwa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau baik-baik kami Tuhan. Engkau selalu menopang hidup kami hari demi hari. Engkau tidak pernah jemu, Engkau tidak pernah bosan. Engkau Bapa yang penuh kasih karunia. Semua yang kami perlukan, Tuhan semua sediakan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan, mereka yang sedang ada dalam pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Engkau menopang hidup mereka, mengangkat hidup mereka, bangkitkan semangat mereka kembali Tuhan. Bahkan iman untuk mereka selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kiranya umat-umat Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Tuhan menjadi perisai yang melindungi seluruh aktivitas jemaat Tuhan. Apapun profesi mereka, apapun aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan menjadi perisai yang menjaga serta melindunginya. Kami aman ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa biar kasih karunia Allah menopang, menguatkan semua sendi-sendi bangsa ini Tuhan. Semua elemen bangsa ini ditopang oleh kasih karunia Allah, sehingga bangsa ini kuat untuk membangun Indonesia semakin baik, semakin maju. Tuhan menjadi surya kebenaran yang hadir dalam kehidupan umat-umatnya, menyatakan kesembuhan, pemulihan baik keadaan hidup umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aktivitas hari ini kami serahkan tangan Tuhan. Engkau pagari kami, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati serta pikiran kami semua. Kami aman bersama-sama dengan Engkau. Kami jalani hari ini di dalam Tuhan dan beriman kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.